di hari Senin, kelompok Netiza membahas tentang semantik ya. Membahas tentang semantik. Apa yang diingat tentang pembahasan waktu itu? eh Egi, Egi, hadir Egi. Iya hadir Ustazah. Ya, Egi waktu membahas tentang semantik, apa yang dipahami oleh Egi? Jujur lupa Ustazah. Jujur lupa. Lupa. Salsabila, Salsabila Hasanuddin. Ya, ya, alhamdulillah salam Ustaz. Ustaz izin saya mulai Ustaz. Ya, silakan, silakan, silakan. Ya, Ustaz. Baik, teman-teman. Saya karena belum tuntas pembahasannya waktu hari Senin, saya coba jelaskan lagi intinya ya sedikit tentang semantik. Sebentar, saya berbagi layar dulu. Mungkin sekitar 15 menit ya supaya nanti bisa lanjut ke pragmatik. Baik. Di tiga pertemuan sebelumnya, kita, Ustaz, di tiga pertemuan sebelumnya kita sudah membahas fonologi, sintaksis, morfologi, dan akhirnya masuk ke semantik. Ya, fonologi itu membahas apa waktu itu? Membahas apa fonologi? Bunyi saja. Bunyi. Objek kajian fonologi apa? Objek kajian fonologi apa? Masa lupa-lupa terus. Objek kajian fonologi apa? Kalau kita meneliti atau membahas bunyi satu huruf, berarti objek kajiannya apa? Fonem saja. Fonem, ya, fonem ya. Kan kita belajar fonem, bagaimana mengucapkan fonem A, fonem B, fonem C, fonem kalau di bahasa Arab fonem sa. Beda fonem sa dengan sa gitu kan ya. Yang dibahas tuh fonem. Fonem itu istilah linguistik dari huruf ya. Kalau di morfologi, objek kajiannya apa di morfologi? Morfem. Morfem, ya. eh Objek kajiannya morfem, lalu itu objek kajian terkecilnya morfem. Objek kajian terbesarnya apa di morfologi? Mengkaji morfem dan kalau Kak, Ustaz. kata, ya kan? Kalau morfem itu objek kajian terkecilnya, objek kajian terbesarnya menjadi kata, begitu. Kalau di sintaksis objek kajiannya apa? Sintaksis, objek kajiannya apa? Perasa. Objek kajiannya dari Perasa. kata, mulai dari kata, frasa, hingga kalimat. Atau bahkan bisa lebih dari kalimat ya, ketika memang karena waktu itu sudah saya jelaskan, inti dari sintaksis itu menganalisis kategori, fungsi, dan peran ya dari suatu kata di dalam sebuah kalimat. Begitu. Jadi objek kajian terkecilnya kata dan bisa berkembang menjadi frasa, kalimat, paragraf, wacana, begitu ya. Tapi yang dikaji adalah fungsi, kategori, dan peran dari kata per kata yang ada dalam eh, kalimat-kalimat tersebut. Nah, kalau semantik, berarti semantik apa objek kajiannya? Mem- Apa memahami makna Iya, tentang memahami makna makna. Berarti objek kajiannya apa? Kalau makna sintaksis kata, apa? makna kata. Makna kata. Nah, betul. Dan makna kata itu tidak terbatas pada kalimat aja, frasa saja gitu ya. Tidak seperti membahas morfologi, misal objek kajiannya dibatasi dari morfem hingga kata gitu ya. Tapi di dalam semantik itu, karena pada dasarnya kita menganalisis makna, tapi makna yang dimaksud adalah makna linguistik begitu. Jadi makna yang masih terkandung di dalam kalimat yang menyertai di dalamnya begitu ya. Nah, ini kan ya di dalam fonetik ini tidak ada semantiknya karena kan bunyi ya itu ya lebih ke cara mengujarkan. Di dalam fonologi
Di dalam fonologi tidak ada semantiknya memang, tetapi fonem itu kan pada dasarnya berperan sebagai pembeda makna, seperti yang sudah dibahas berkali-kali saya rasa. Misalnya paku dan baku gitu ya. Fonem P di sana membedakan makna antara paku dan baku. Fonem P dan B membedakan paku dan baku. Kolbun dan kalbun, fonem ko dan k di situ membedakan makna gitu ya. Jadi di fonologi tidak ada semantiknya, tetapi fonem-fonem yang menyertai setiap kata itu membedakan makna. Dalam leksikon, kosakata itu ada maknanya yang dibahas, makna leksikal, ya kan? Leksikon itu kosakata, ada makna leksikal yang dibahas. Nah, di dalam tata bahasa, morfologi dan sintaksis itu juga ada semantiknya yang dibahas. Nah, di dalam morfologi waktu itu kan kita belajar tentang afiksasi, ya, atau pengimbuhan. Misalnya baca ditambah afiksasi me jadi membaca. Nah, pada dasarnya teman-teman, setiap proses morfologis yang terjadi kepada sebuah kata itu akan membentuk makna gitu ya. Di dalam bahasa Arab misalnya, kita mengenal istilah ada di dalam sorof itu wajan sulasil mujarrod dan wajan sulasil mazid, ya kan? Contohnya apa? Wazan sulasil mazid misalnya. eh Sulis, apa wazan sulasil mujarrod dalam sorof? Zaskia, apa contohnya wazan sulasil mujarrod? Fataha yaftahu Ustazah. Fataha yaftahu misalnya, yang 3 huruf kan ya. Kalau wazan sulasil mazid contohnya apa? Af'ala. Af'ala ya, af'ala atau ada juga fa'ala, tafa'ala. Nah, wazan sulasil mazid itu kan ada penambahan huruf dari wazan sulasil mujarrod. Nah, penambahan huruf-huruf itu atau penambahan alif, penambahan 2 huruf gitu ya diidgham kan asalnya fa'ala jadi fa'ala, ada ainnya 2. Itu pada dasarnya mengubah makna. Misalnya doroba dari wazan sulasil mujarrod fa'ala, artinya kan memukul. Nah, diubah doroba ini, ditambahkan diberi afiksasi alif dan ta di awalnya, tadoroba. Itu artinya jadi saling memukul, jadi berantem, ya kan? Nah, jadi pada dasarnya dalam proses morfologi itu mengubah makna. Jadi di dalam linguistik itu setiap bunyi katanya berbeda, pasti maknanya juga berbeda. Jadi di dalam morfologi juga dibahas makna semantis. Lalu di dalam sintaksis, nah yang waktu itu saya bilang, tadi juga sudah saya reminder lagi, sintaksis itu kan pada dasarnya membahas fungsi, kategori, dan peran sebuah kata, ya. Nah, di dalam peran dan kategori khususnya, di sana ada peran semantiknya, ya. Peran itu kan yang waktu itu, misalnya objeknya sebagai apa? Misal maf'ul bih dalam akala amirun al-hubza gitu ya. Misal Amir makan roti gitu. Roti di situ peran maf'ul bihnya apa? Apakah sebagai sasaran gitu ya, ataukah sebagai apa yang dikenai pekerjaan gitu. Nah, waktu itu sudah ada tabel-tabelnya ya, sudah saya berikan. Nah, lalu sebetulnya ketika berbicara soal makna, teman-teman harus berangkat dari pemahaman ini. Konsep makna menurut Ferdinand de Saussure ini rasanya sudah dibahas di pertemuan-pertemuan pertama begitu ya, di pertemuan-pertemuan pertama. Saya ingatkan kembali. Jadi Ferdinand de Saussure itu kan dia bapak linguistik modern ya. Nah, Ferdinand de Saussure ini dia mempunyai teori bahwa ada 2 komponen pembentuk makna. Itu ada penanda atau disebut juga signifier dan ada petanda. Sudah pernah dibahas ini di awal atau belum? Sudah pernah dibahas belum, Wildan? Sudah Ustazah. Sudah. Nah, itu ya. Ada penanda dan petanda. Penanda itu atau signifier itu merupakan bunyi ya, wujud luar yang bisa kita lihat atau deretan huruf yang membentuk sebuah tanda. Misal dalam hal ini rumah. Nah, ya penanda atau signifier itu ya bunyi yang keluar gitu ya, rumah ini, kata rumah di situ. Nah, lalu kalau petanda itu konsep ya. Ketika kita menyebut rumah, pasti yang terbayang adalah konsep misalnya tempat tinggal. Begitu ya. Yang ketika kita menyebut bunga, yang terbayang adalah oh ya, sebuah tumbuhan yang bagus misalnya. Ketika kita menyebut meja, yang terbayang adalah konsep meja. Nah, tetapi hubungan antara penanda dan petanda itu arbitrer ya, arbitrer.
Arbitrer itu mana suka. Jadi tidak ada keilmiahan antara hubungan penamaan meja di dalam bahasa Indonesia. Kenapa itu dinamakan meja? Karena mana suka gitu ya, kesepakatan masyarakat. Di dalam bahasa Indonesia dinamakan meja, di bahasa Arab maktab, di bahasa Inggris table gitu kan, beda-beda ya. Tapi intinya kan merujuk pada sebuah benda untuk bisa menyimpan sesuatu begitu ya. Nah, itu penamaan antara penamaan penamaan hal itu disebutnya arbiter, mana suka. Tidak ada teorinya, oh ini pokoknya namanya harus meja. Dalam bahasa Indonesia ini namanya harus table gitu dalam bahasa Inggris, tapi itu adalah kesepakatan masyarakatnya, arbiter mana suka. Nah, tapi gimana, ini kan yang bisa terbayang ya, tapi kalau kita membayangkan misalnya demokrasi, apa konsep yang terbayang ketika saya bilang demokrasi? Atau misalnya keadilan, apa yang terbayang konsepnya? Atau misalnya eksplorasi, apa yang terbayang ketika saya bilang kalimat-kalimat seperti itu? Apakah semudah ketika saya bilang rumah, semudah ketika saya bilang meja, kursi? Nah, karena gini, berangkatnya dari sini. Setiap kata yang kita gunakan dalam berkomunikasi itu ada kata yang bersimbol, berkonsep, tetapi acuannya sulit diindra. Yang tadi, demokrasi, bahagia, eksplorasi misalnya ya, keadilan misalnya. Nah, itu bersimbol, sebetulnya berkonsep. Oh ya, demokrasi itu sebuah sistem misalnya. Eksplorasi itu adalah kita bisa berinovasi dan lain sebagainya, itu kan berkonsep ya. Tetapi acuannya sulit diindra. Beda dengan cara kita membayangkan rumah, mobil, meja gitu. Itu kan mudah ya. Nah, jadi memang pada dasarnya ada tiga kata-kata yang kita gunakan dalam berkomunikasi. Pertama, ada yang bersimbol, berkonsep, tapi acuannya sulit diindra, seperti kata-kata tadi. Ada yang hanya bersimbol saja, tapi konsep dan acuannya tidak ada, seperti kata hubung. Dan ada yang bersimbol, berkonsep, dan mempunyai acuan yang jelas, seperti rumah, meja, dan kursi, dan lain sebagainya, benda-benda yang bisa diindra. Nah, berangkatnya dari sini, karena pasti semua makna-makna itu ada ya, ada acuannya tuh dari sini, begitu ya. Nah, lalu sebelum membahas jenis-jenis makna dan lain sebagainya, saya rasa di waktu itu sudah dibahas ya, ada makna gramatikal, makna eh apa waktu itu, makna kontekstual dan lain-lainnya ya, sudah terbahas oleh kelompok Azizah begitu. Nah, pada dasarnya ketika kita belajar semantik ya, itu pasti ada hubungannya dengan ilmu lain gitu. Tapi sebetulnya ketika kita bicara semantik, makna yang kita kaji itu adalah makna linguistik yang masih ada di dalam kalimat yang menyertai sebuah teks itu gitu ya. Nah, tapi juga tetap ada hubungannya dengan kalimat lain, dengan ilmu lain. Misal, ini yang paling menarik. Ada semantik itu berhubungan dengan psikologi ya. Semantik itu berhubungan dengan psikologi. Contohnya apa? Nah, teman-teman, ketika saya hadapkan pada kalimat ini, apa yang terbayang? Atau apa makna yang teman-teman ambil? Apa makna yang teman-teman dapatkan? Siapa? Sarah. Apa makna yang diambil ketika membaca kalimat ini? Makna ini di dia adalah ayam gitu ya. Iya, apa Ayam yang itu punya kampus gitu. ayam itu punya kampus? Iya, secara literal seperti itu ya. Ayam itu punya kampus. Ada pemaknaan yang beda dari yang lain ketika membaca kalimat yang ada di layar saya? Karena saja. Ya, Wildan. Kurang lebih, mohon maaf itu apa namanya, ada perempuan yang gak baik di kampus itu saja. Perempuan yang nggak baik. Nah, kenapa kita bisa berpikir perempuan yang nggak baik? Kenapa bisa kita berpikir perempuan yang tidak baik? Padahal ayam itu ini adalah sebuah hewan, kampus ini ya kampus. Kenapa coba? Karena ada kata dianya, Ustazah. Karena apa? Ada dia. Dia kan ke orang, bukan ke hewan. Oh, ada dianya. Atau kalau ininya dihapus, ayam kampus aja, maknanya masih sama nggak, Wildan? Kalau kalimat pendukungnya saya hapus, atau kalimat penjelasnya saya hapus. Ayam kampus saja, makna yang makna yang tangkap masih sama nggak? Atau beda? Beda Ustazah. Oh, beda. Apa? Bisa aja jadi ini saja, jadi
warung ayam geprek di kampus maksudnya kali Baru Sud ya. kayak geprek di kampus. Oke. Nah, Iya. intinya, oke, makasih. Baik. Nah, kenapa ketika kita membaca kalimat ini ada makna lain yang langsung kita ambil, ya? Padahal kan secara literal atau secara makna apa disebutnya makna leksikal ya. Makna leksikal ayam itu hewan dan kampus itu ya tempat kuliah begitu ya. Nah, karena tadi ada hubungan semantik dengan psikologi, teman-teman, ada hubungan semantik dengan psikologi. Karena kita menyamakan ayam dengan yang tadi kalau Wildan sebut perempuan yang kurang baik, ya. Nah, jadi ada yang kita samakan antara ayam dengan perempuan yang dengan makna sasarannya tuh perempuan yang kurang baik itu tadi yang Wildan sebut. Nah, makna itu hadir pasti ada yang sama, pasti ada kesamaan antara apa? Antara ayam dan eh, makna sasarannya tadi perempuan itu yang Wildan maksud. Nah, apa misalnya yang samanya? Nah, misalnya ayam dipelihara kan untuk tujuan tertentu. Nah, mungkin ya kalau yang saya simpulkan akhirnya ayam kampus itu ya mungkin perempuan itu juga menjalin relasi dengan seseorang atau banyak pihak untuk tujuan tertentu juga. Misalnya tujuannya untuk apa? Ya mereka ada yang mencari ekonomi bahkan mungkin bekerja seperti itu untuk menopang kehidupan begitu ya. Terus ayam juga memiliki nilai jual ya kan? Dan seterusnya lah intinya gitu. Nah, itu hubungan semantik. Jadi semantik itu sangat luas hubungan semantik dengan psikologi kita, dengan pengalaman kita karena akhirnya kita mengetahui bahwa ayam kampus ini maknanya sudah tidak sesederhana itu. Karena yang tadi ayam itu disamakan dengan perempuan yang Wildan maksud gitu ya. Nah, ini atau gak usah ada dasarnya. Kalau ada tulisan lelaki buaya, ini maknanya apa? Alicia apa Alicia? Yang kalau ada tulisan ini, yang ter yang terbayang. gitu saja. Ini susah. Egi, apa? Kayak maaf fuckboy gitu sudah. Fuckboy. Iya. Atau tadi kalau Iqbal bilang itu jokesnya kan gitu laki buaya siapa? Oh Wildan itu sama Egi gitu. Nah kenapa kita tiba-tiba membayangkan, bukan membayangkan, ketika kita baca lelaki buaya langsung merujuk pada laki-laki yang kurang baik gitu ya, atau kurang apa ya biasanya playboy mungkin ya, playboy. Atau tadi istilah alisnya fuckboy gitu ya. Atau bahkan langsung disebut nama cowoknya yang emang eh, berperilaku seperti itu. Nah, kenapa ketika disebut padahal kan buaya hewan ya, buaya hewan. Nah, berarti ada kesamaan antara buaya dengan lelaki yang Iqbal maksud atau lelaki yang Alicia maksud gitu ya. Entah mungkin mereka apa kira-kira kesamaan antara buaya dengan lelaki-lelaki yang kalian sebut playboy atau yang kalian sebut Egi tadi. Apa Iqbal? Karena tidak cukup puas dengan satu pasangan Ustazah. Tidak. Kalau di darat, kalau di laut atau di rawa dia setia gitu kata Ustazah. Mm-mm, iya, kalau di darat dia itu ya terus memangsa begitu ya. Berarti kalau ada cowok playboy harus ditenggelamkan ya supaya dia setia. Ya. Ya, intinya gitu kan pasti ada kesamaan dan akhirnya makna-makna itu hadir karena psikologis kita atau pengalaman kita sudah memaknai itu berbeda. Ya kan? Kalau di bahasa Inggris misalnya ada istilah di bahasa Inggris di orang-orang barat waktu adalah uang. Kenapa waktu disamakan sama uang? Kalau di Arab waktu adalah pedang. Kenapa waktu disamakan sama pedang? Nah, itu ya. Itu nanti merembetnya ke balagoh ya, ada majas, metafora gitu ya. Nah, akhirnya nanti lebih lanjutnya tuh ke arah sana gitu. Nah, terus ini sudah dibahas ya, makna leksikal, makna gramatikal, makna kontekstual. Sudah paham kemarin? Apa masih ada yang bingung? Paham ya? Yang sudah Aziza dan teman-temannya bahas. Sudah sih sebetulnya itu ya. Ini kemarin ya. Jadi sebetulnya klasifikasi makna itu juga banyak ya. Sama halnya kalau teman-teman belajar nahu ada klasifikasi isim. Isim ditinjau dari jenis, dari jumlah, dari beralif lam atau tidak gitu ya, dari apalagi banyak kan peninjauannya pun sama. Makna juga banyak peninjauannya sebetulnya ya. Dan ini yang paling umum yang teman-teman jelaskan kemarin. Makna leksikal itu kan makna kamus, makna gramatikal itu ya makna yang itu tadi, makna morfologis kalau udah afiksasi, udah berubah kan maknanya. Kataba
dia menulis katibun jadi penulis gitu kan, ada alifnya itu diafiksasi, sudah pernah kita bahas ya. Nah, kalau kontekstual ada hubungannya dengan konteks yang menyertai ya, karena pada dasarnya setiap tuturan itu pasti punya konteks. Kayak misalnya kursi gitu ya. Kursi itu kan pada dasarnya secara leksikal tempat duduk ya. Tapi diartikan juga kalau sesuai konteks, misalnya presiden menduduki kursi jabatan, atau misalnya Iqbal menduduki kursi kepemimpinan atau kursi apa gitu. Kursinya kan jadi beda maknanya ya, jadi sebuah jabatan gitu. Karena konteksnya jadi kalimat-kalimat penyertanya dan konteksnya juga berbeda. Begitu ya. Nah, ini makna referensi, non referensi, denotatif, konotatif kemarin sudah dibahas ya. Terus ini yang relaksi makna kemarin, sinonim, antonim, polisemi. Saya sih apa kemarin sudah dibahas ya. Ada yang belum paham kemarin? Paham ya? Kalau nggak ada yang nanya, saya lewat karena akan lama nanti. Nah, terus ini perubahan makna. Nah, perubahan makna kemarin dibahas nggak perubahan makna? Dibahas nggak Azizah perubahan makna? Dibahas nggak Itu kemarin? tidak, Ustazah. Apa? Kemarin. Kemarin tidak ada. Tidak ada ya. Nah, ini nah berarti yang ini ya. Kalau hiponim terus apa? Polisemi dibahas ya? Iya, itu dibahas, Ustazah. Oke. Nah, ini teman-teman di dalam, nah, dan ada juga yang nanya ya kemarin itu kalau nggak salah apa namanya? Kalau berita clickbait, terus apa sih yang pertanyaan pertama itu menarik tuh? Eh apa? Jadi kan kalau berita itu kan sering pakai kata-kata hiponim Hmm. dan sebagainya. Itu kan buat menarik perhatian dari pembaca. Nah, itu apakah itu dianggap kreativitas dari si medianya ini atau itu dianggap sebagai pelanggaran dari semantik Oh itu, iya. Ustaz? Oke, oke. Nah, ini ya kita masuk sini dulu. Perubahan makna jadi di dalam semuanya di semua bahasa ya, di semua bahasa. Di semua bahasa jadi makna itu juga bisa berubah artinya gitu ya. Nah, makna itu setidaknya pertama bisa meluas artinya atau bisa takmim jadi umum gitu ya. Dari makna yang sebelumnya tuh khusus, jadi makna itu berubah artinya jadi lebih luas. Contohnya kalau di bahasa Indonesia saudara. Saudara itu kan sebetulnya ini ya saudara yang sedarah gitu ya, senasab gitu kan ya, kakak atau adik itu kan disebutnya saudara kalau zaman dulu gitu. Oh, iya, saudara tuh ada kaitan darah begitu ya. Tapi kan sekarang saudara itu jadi lebih lebih luas maknanya. Jadi teman gitu ya, jadi ya udah bro aja kan, kita bro gitu ya, bro juga ke semua orang gitu. Padahal kan pada awalnya dulu saudara atau bro sis gitu kan itu untuk saudara gitu, untuk hubungan darah begitu ya. Kalau di bahasa Arab misalnya sayyaroh ada di surat Al-Hajj, apa ya? Wajah sayyarotu apa gitu di surat Yunus atau Al-Hajj ya? Saya lupa ya. Surat Yusuf kayaknya Yusuf. Heeh. Nah, sayyaro di situ tuh artinya ini artinya kafilah ya, kafilah. Nah, tapi sekarang kan Sayaro itu jadi apa? Mobil ya. Jadi mobil, jadi lebih luas artinya gitu. Terus ini yang kemarin tuh di Indonesia baru diubah artinya. Makna sawit. Makna sawit itu kan asalnya tumbuhan, ya kan? Makna tumbuhan dia dihususkan, dia itu bukan pohon. Tapi maknanya diubah secara literalnya diubah jadi pohon. Kemarin banyak yang menentang juga pengubahan makna itu. Karena apa? Karena ketika makna sawit itu diubah menjadi pohon, berarti orang-orang tuh akan menganggap sawit itu tumbuhan yang baik gitu ya, sama seperti halnya pohon-pohon lain. Makanya kemarin-kemarin kan ahli bahasa banyak yang protes gitu ya ketika makna sawit itu diubah. Dan itu tadi kenapa pengubahan makna itu ada? Ya memang karena keadaan atau bisa juga karena untuk bisa memengaruhi psikologi pembaca misalnya ya, kalau kayak gitu, kalau bisa saya simpulkan ketika makna kan kemarin sawit ini problematik gitu ya, terjadi fenomena yang banyak masalahnya. Nah, maknanya diubah sehingga orang-orang tuh bakal mikir maknanya bukan negatif lagi tapi jadi positif. Itu kan politisasi bahasa begitu ya. Jadi memengaruhi psikologi pembaca gitu. Terus menyempit, ada makna yang jadi sempit gitu, yang asalnya maknanya luas tapi malah jadi sempit. Seperti misalnya kalau di bahasa Indonesia itu contohnya ini sarjana. Sarjana itu zaman dulu
lebih ke merujuk pada orang-orang yang pinter aja gitu. Tapi kalau sekarang kan sarjana itu merujuk pada apa? Ya orang yang sudah lulus sarjana, benar-benar sarjana S1 gitu ya. Sudah disebut sarjana dia kalau sudah lulus S1 gitu. Terus di sini Alkitab. Alkitab itu dulunya tulisan, sekarang maknanya jadi lebih khusus ke merujuk pada sebuah buku atau kitab atau Al-Qur'an gitu ya, kitab suci. Terus apalagi ya di bahasa Arab misalnya haji al-hajj. Nah, haji itu pada dasarnya kan haji itu menuju ke sesuatu gitu ya, kalau nggak salah ya, menuju ke sesuatu. Tapi kan sekarang jadi dipersempit haji aja, haji gitu. Ketika kita mendengar kalimat haji, yang terbesit pasti oh haji gitu ya, beribadah haji. Nah, terus amelioratif. Amelioratif itu perubahan makna menjadi lebih positif ya, menjadi lebih positif. Jadi misalnya pembantu ya. Pembantu itu rasanya dulu ini ya, rasanya dulu maknanya rendah gitu ya, rendah. Tapi kan sekarang lebih ke ya udah normal aja. Itu adalah sebuah pekerjaan asisten rumah tangga gitu ya. Kalau di bahasa Arab apa ya? Boleh cari ya, mungkin di bahasa Arab. Terus ada penurunan makna. Nah, ini peyoratif. Kalau peyoratif itu maknanya berubah jadi lebih negatif, jadi kasar ya, jadi lebih kasar. Misalnya gerombolan. Nah, gerombolan ini dulu ya udah kelompok biasa gitu ya. Kalau dulu kalau kata nenek saya ya, dulu gerombolan itu ini orang-orang apa ya, Belanda gitu ya, Belanda atau sekutu gitu ya. Itulah pokoknya. Jadi kalau setiap mereka datang itu ada gerombolan gitu ya. Kata nenek saya gitu. Nah, kalau sekarang kan maknanya jadi lebih ke oh itu ada gerombolan preman gitu kan ya, menjadi negatif dan menjadi jahat. Terus ini, teman-teman. Bajingan. Bajingan apa maknanya bajingan? Delman gitu saja. Dulunya delman, betul Wildan. Dulunya tuh delman, bajingan itu orang yang mengendarai gerobak sapi di Jawa. Tapi sekarang kan bajingan jadi umpatan ya. Dulu pernah viral tuh teman-teman waktu Rocky Gerung bilang apa ya? Bajingan bajingan apa gitu yang merujuk pada presiden, intinya dia bilang, tapi dia tidak menyebut nama Jokowi gitu ya, waktu masih presiden Jokowi dia bilang bajingan. Lalu banyak yang menganalisis alih bahasa di situ bahwa ya bajingan itu pada dasarnya bukan kata kasar ya, karena itu tadi delman itu dia orang yang mengemudikan atau mengendalikan gerobak sapi di Jawa tuh, kalau nggak salah di Jawa ya gitu waktu itu. Nah, tapi kan sekarang jadi umpatan ya bajingan, dan katanya sejarahnya itu kenapa jadi umpatan? Karena gini, si orang yang mengemudikan gerobak sapi itu suka terlambat atau kayak lama gitu datangnya. Jadi orang-orang tuh bajingan lama banget datangnya, datangnya gitu ya. Padahal waktu itu ngomong bajingan itu merujuk pada si orang yang mengemudikan itu. Cuman karena dia sering telat gitu ya datangnya, jadi bajingan lama banget gitu kan ya. Jadi kasar lah hari ini gitu ya. Eh jadi apa namanya? Jadi berubah total, jadi berubah gitu ya. Diberubah jadi negatif gitu maknanya. Terus ada perubahan total. Ini di sini kayak nggak ada deh. Ada perubahan makna secara total itu ya. eh Seperti kata ini, canggih. Canggih. Canggih itu apa sih canggih? Canggih apa canggih? Maknanya apa? Futuristik saja. Futuristik gitu, sekarang jadi lebih modern ya, canggih banget gitu ya, merujuk pada teknologi misalnya ya. Nah, pada mulanya canggih itu maknanya bukan itu, tapi canggih itu artinya cerewet. Canggih itu artinya cerewet atau banyak tingkah. Nah, kalimat apa? Ketika terjadi perubahan makna sejauh itu disebutnya perubahan total ya, perubahan total makna kata begitu. Seperti kata canggih itu tadi, canggih yang sebelumnya tuh makanya dan kita juga, dan saya juga baru tahu belakangan ini waktu waktu kuliah dulu, eh apa ya itu si canggih itu saya juga baru tahu waktu kuliah gitu, karena kita kan taunya sekarang canggih tuh ya itu mengarah pada teknologi ya, padahal sebelumnya itu asalnya itu cerewet, banyak banyak ngomong, itu banyak tingkah, artinya itu canggih banget gitu ya, canggih banget kamu. Nah, maksudnya canggih banget tuh waktu zaman dulu itu ya itu banyak ngomong banyak tingkah gitu. Itu seperti itu ya. eh Ya, saya rasa itu dulu ya. Kita lanjut dulu ke presentasi. Terkait dengan pragmatik, siapa hari ini akan presentasi? Kelompok 7 Zah. Kelompok 7 Syahlan.
Iya, ya. Ya, silakan Syahlan, tolong diefektifkan ya presentasinya dan lebih ke banyak ininya aja, banyak contoh-contoh begitu ya, supaya lebih mudah dipahami oleh teman-teman yang lain. Silakan Syahlan dan Oke, teman-teman kelompok 7. baik. Terima kasih, ya. Sebelumnya saya minta kepada anggota kelompok 7 yang share screen. Oke, Iqbal ya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustazah Puji selaku dosen pengampu dari mata kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustazah Puji selaku dosen pengampu dari mata kuliah Lughah. Dan saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada teman-teman semua yang dapat hadir pada pagi hari ini untuk membersamai kita. Untuk pembahasan dari kelompok 7 itu sendiri, judul materinya itu objek dan tataran linguistik pragmatik. Jadi pembahasan pada materi presentasi pagi hari ini yaitu kajian pragmatik. Oke, next slide. Adapun anggota kelompok dari kelompok 7 yaitu pertama ada saudari Vina Ida, yang kedua itu ada saudari Rizka Nur Rahmah, yang ketiga itu ada saudara Egi, yang keempat itu ada Ana sendiri selaku moderator, yang kelima itu ada Iqbal Mufli. Oke. Next. Untuk garis besar dari materi kajian pragmatik kelompok 7 itu, yang pertama itu ada pengertian dan ruang lingkup kajian pragmatik, yang kedua itu ada objek kajian pragmatik, yang ketiga itu analisis pragmatik, yang keempat itu ada topik-topik utama dari kajian pragmatik, yang kelima itu ada contoh dan pengaplikasian dari kajian pragmatik itu sendiri. Baik, tanpa memperpanjang, langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian dan ruang lingkup kajian pragmatik. Ana persilakan kepada saudari Pina untuk menyampaikan pembahasannya. Terima kasih. Baik, moderator, terima kasih atas kesempatannya. Baik, teman-teman semua, sekarang kita masuk ke dalam kajian pragmatik. Yang pertama ada pengertian dan ruang lingkup pragmatik. Pragmatik adalah cabang linguistik yang mengkaji makna tutur dalam konteks komunikasi, bukan sekedar makna kata atau kalimat secara lepas seperti semantik. Nah, secara sederhana, pragmatik ini adalah cabang linguistik yang mengkaji makna tuturan dalam konteks komunikasi. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah kata konteks komunikasi. Jadi, dalam percakapan sehari-hari gitu, ataupun percakapan di formal ataupun non-formal lainnya nanti. Nah, pragmatik ini tidak puas cuman dengan mengetahui arti kata atau kalimat secara lepas seperti yang ada di kamus kayak semantik, melainkan pragmatik ini mempertanyakan apa yang sebenarnya ingin disampaikan penutur dalam situasi tersebut gitu. Kalau kita lihat posisi pragmatik dalam linguistik, di sini ada semacam tingkatan kajian bahasa. Yang pertama, yang seperti yang udah kita pelajari semuanya, ada fonologi, ada morfologi, ada sintaksis, semantik, dan yang sekarang kita sedang membahas pragmatik, yang mana berada di tataran paling atas, yaitu makna dalam konteks. Jadi pragmatik ini semacam lapisan terakhir yang menjembatani antara bahasa sebagai sistem dan juga bahasa sebagai alat komunikasi nyata antar manusia. Nah, dalam ilmu bahasa Arab, pragmatik ini disebut juga dengan ilmu ma'ani, yang mana salah satu cabang dari ilmu balaghah. Ilmu ma'ani ini nantinya kita akan mempelajari bagaimana sebuah kalimat bisa memiliki makna yang berbeda tergantung konteks penyampaiannya. Misalnya kalimat khobar yang bersifat informatif dan juga insya yang bersifat non-informatif. Misalnya seperti perintah, larangan, ataupun permohonan. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya kita
masuk ke perbandingan antara semantik dan pragmatik karena dua cabang ini seringkali tertukar dalam pemahamannya. Nah, perbedaannya ini bisa kita ringkas dengan dua kunci pertanyaan. Yang semantik itu bisa semantik menjawab pertanyaan apa arti kata atau kalimat ini. Jadi, semantik itu sifatnya tetap, baku, bisa dicari di kamus. Sedangkan pragmatik ini menjawab pertanyaan apa yang dimaksud penutur dalam situasi ini. Nah, pragmatik ini sifatnya itu dinamis, dia sifatnya nggak tetap dan berubah-ubah dan juga bergantung pada siapa yang bicara, kepada siapa, dan dalam situasi apa. Contohnya, bisa tolong tutup pintunya. Nah, ini secara semantik, kalimat ini adalah kalimat pertanyaan tentang kemampuan, seolah-olah kita itu menanyakan apakah lawan bicara yang kita tuju itu mampu menutup pintu atau tidak. Tapi secara pragmatik, tidak ada, nggak bakalan nih ada satu orang yang bakal jawab saya iya saya bisa gitu, lalu diam saja. Tapi yang terjadi dalam konteks pragmatik ini, kalimat itu dipahami sebagai permintaan yang sopan untuk menutup pintu. Nah, dalam bahasa Arab juga kita tahu kan apa kata meminta tolong seperti kayak ada tambahan min fadlik atau lau samahta yang secara harfiah ini berarti dari kebaikan ataupun jika kamu mengizinkan. Nah, secara semantik eh, ungkapan ini hanyalah pengandaian atau syarat, tapi secara pragmatik ungkapan ini berfungsi sebagai pelunak permintaan atau permintaan secara sopan sama seperti kata please dalam bahasa Inggris dan juga kata tolong dalam bahasa Indonesia. Begitu juga dengan kalimat tanya, misalkan kayak hal tastati antuglikal baba. Nah, itu kan artinya apakah kamu bisa untuk menutup pintu gitu. Nah, secara semantik ini menanyakan kapabilitas, sedangkan secara pragmatik adalah permintaan tolong secara santun. Terus juga kalau misalkan di bahasa Indonesia, misalkan kita mau pesan sesuatu nih sama abang-abang. Nah, kita bilang kayak, Bang, pesan yang biasa. Nah, itu nanti ada dua pemahaman. Bisa jadi kalau misalkan secara semantik, bisa jadi abangnya itu ngira kalau menu yang kita pesan itu menu yang original karena menu yang biasa saja. Sedangkan secara pragmatik kita juga melihat dari aspek siapa yang kita ajak bicara, aspek situasinya. Nah, bisa jadi secara pragmatik nanti abangnya itu bakal mengira menu yang sering kita pesan gitu, teman-teman. Mungkin untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan Nana, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudari Vina. Selanjutnya, Ana persilakan kepada Saudari Rizka untuk melanjutkan presentasi. Baik, terima kasih. Moderator, selanjutnya di sini ada objek kajian pragmatik. Nah, fokus kajiannya itu mana makna yang relevan dengan konteks termasuk maksud tersirat, tujuan tuturan, dan aspek sosial budaya. Nah, poin yang pertama ada tuturan atau utterance atau bisa juga dalam bahasa Arab yaitu alam. Nah, pada poin pertama ini di mana unit analisis pragmatik bukan kalimat gramatikal, melainkan tuturan atau ucapan nyata dalam situasi real, lengkap dengan intonasi dan konteks. Contohnya, misal ada kata panas. Nah, kata panas sendiri kalau kita lihat di kamus artinya itu suhu yang tinggi. Sedangkan misalnya kita bilang panas ya gitu dengan intonasi yang mengeluh. Jadi bisa berarti itu adalah permintaan untuk nyalain AC atau kipas angin. Nah, yang kedua di sini ada konteks situasi. Konteks situasi di sini dia mencakup tempat, waktu, tempat, topik, latar budaya, dan situasi sosial. Konteks yang menentukan interpretasi yang tepat atas sebuah tuturan. Contoh kalimatnya misalnya ada kalimat uangnya kurang. Nah, kalau kalimat ini diucapkan oleh
seorang kasir kepada pembelinya, itu artinya pembeli harus menambahkan uang belanjaannya. Tapi berbeda kalau misalnya yang mengucapkan kalimat ini seorang ayah kepada anaknya. Jadi artinya itu sang ayah belum bisa membelikan mainan untuk anaknya karena uangnya masih kurang. Nah, selanjutnya poin yang ketiga ada penutur dan mitra penutur. Penutur adalah orang yang berbicara atau al-mutakalim dan mitra tutur adalah orang yang diajak berbicara atau al-muhatab. Nah, siapa yang berbicara dan kepada siapa, hubungan sosial, status, dan kedekatan antara keduanya mempengaruhi bentuk dan makna tuturan. Nah, jadi hubungan sosial, status, dan sebagainya itu menentukan bentuk bahasa yang digunakan dan makna di balik kalimat tersebut. Contohnya, misalnya cara kita berbicara dengan teman tentu saja akan berbeda bagaimana cara kita berbicara dengan dosen atau kepada orang yang lebih tua. Di mana kalau jika kita berbicara dengan seorang teman, biasanya kita menggunakan bahasa yang lebih santai. Tetapi jika kita berbicara atau berbicara dengan dosen atau orang yang lebih tua, maka kita kan lebih menggunakan bahasa yang lebih sopan dan lebih formal. Nah, poin yang terakhir ada niat komunikatif. Di sini ada maksud dan tujuan penutur ketika bertutur. Bisa berbeda dari makna harfiah. Ini adalah inti dari kajian pragmatik. Contohnya, misal ada seorang ibu berkata kepada anaknya yang lagi main game pas malam hari. Nah, ibu itu bilang, "Nak, sudah jam 11 malam loh." Nah, niat komunikatif di sini, si ibu ini bukan mau mengingatkan kalau sekarang itu udah jam 11. Tapi ibu ini secara nggak langsung ibunya itu nyuruh anaknya buat berhenti main game karena udah jam 11 malam dan waktunya untuk istirahat. Jadi dari keempat poin ini kesimpulannya adalah kita diajarkan bahwa bahasa itu hidup dan maknanya itu bisa akan selalu berubah dan berkembang tergantung pada 4 objek kajian ini. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Rizka atas penyampaiannya. Selanjutnya, Anda persilakan kepada Saudara Iqbal, Saudara Iqbal untuk menyampaikan lanjutkan materi pembahasannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada tataran dalam analisis pragmatik. Pertama, yang perlu kita ketahui, tataran analisis pragmatik adalah cabang linguistik yang mengkaji makna Iqbal, bahasa. maaf suaranya nggak kedengeran. Oh, afwan. Tataran analis pragmatik. Yang perlu kita ketahui, pragmatik adalah cabang linguistik yang mengkaji makna bahasa berdasarkan konteks dan penggunaannya, yang bertujuan atau berfokus untuk maksud penutur, situasi untuk penutur, ataupun hubungan antara penutur dengan lawan penutur lainnya. Yang pertama, penutur. Siapa yang berbicara? Lalu yang kedua, itu ada mitra tutur. Siapa yang diajak bicara ataupun lawan bicaranya. Ketiga, ada waktu. Kapan tuturan itu terjadi? Yang keempat, ada tempat di mana interaksi ataupun penutur dan mitra penutur saling berinteraksi. Yang keempat, ada topik, topik apa saja yang dibicarakan. Lalu yang terakhir ada latar budaya, norma dan nilai yang berlaku. Dua, tataran tindak tutur. Di sini
tujuannya ada banyak. Yang pertama, dari kata penutur itu bisa kita minta menyuruh. Yang kedua, kita bisa meminta. Yang ketiga, kita bisa memuji. Yang keempat, kita bisa memohon. Yang kelima, kita bisa menolak. Yang keenam, kita bisa berjanji. Ketujuh, kita bisa menyindir. Dan yang terakhir, kita bisa mengucapkan selamat. Dan semua itu tergantung kepada siapa kita lawan bicaranya atau tindak tutur kita kepada lawan bicaranya gitu. Kita mau minta tolong kah, atau kita mau memuji kah, atau kita mau menyindir kah, atau kita mau menolak, kan seperti itu. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Iqbal menyampaikan materinya. Selanjutnya itu, oke, next slide. Baik, selanjutnya itu topik-topik utama dalam kajian pragmatik yang bakal saya sampaikan sendiri. Topik-topik utama dalam kajian pragmatik yaitu yang pertama yaitu tindak tutur. Menurut para ahli, yaitu John R. Searle dan J.L. Austin, ketika seseorang berbicara sebenarnya ia sedang melakukan sesuatu tindakan, bukan sekedar mengucapkan kata-kata saja. Nah, jenis-jenis tindak tutur itu yang pertama itu ada lokusi. Lokusi itu apa? Makna literal dari suatu tuturan. Contohnya, pintu itu terbuka. Artinya seseorang itu hanya memberikan informasi saja. Gitu. Yang kedua itu ada ilokusi. Ilokusi itu maksudnya apa? Maksudnya itu maksud yang ingin dicapai dari penutur tersebut. Contohnya, pintu itu terbuka. Bisa, jadi maksud dari pintu itu terbuka bisa jadi bermaksud menyuruh seseorang untuk menutup pintu tersebut. Gitu. Yang ketiga itu ada perlokusi. Perlokusi itu efek yang ditimbulkan kepada pendengar. Contohnya itu pendengar kemudian menutup pintu gitu. Nah, kesimpulannya itu satu kalimat dapat memiliki 3 lapisan makna sekaligus. Oke, next slide. Yang kedua itu ada implikator percakapan. Apa sih implikator percakapan? Ya, percakapan implikator adalah makna yang tidak dinyatakan secara langsung, tetapi dapat dipahami oleh lawan bicara melalui konteks percakapan. Contohnya, si A berbicara bagaimana nilai Ahmad. Bertanya, bagaimana nilai Ahmad? B menjawab, dia jarang masuk kuliah. Nah, di dalam kalimat ini ada makna tersirat, yaitu nilai Ahmad kemungkinan buruk. Padahal B, yang si B tidak pernah mengatakan secara langsung bahwa nilainya buruk gitu. Nah, mengapa terjadi implikator ini? Karena manusia cenderung berbicara secara tidak langsung gitu. Untuk apa? Untuk menjaga pertama kesopanan. Kedua, menghindari konflik. Yang ketiga itu menghemat kata-kata. Yang keempat itu ada menyesuaikan norma sosial. Oke, next slide. Iqbal. Nah, untuk yang ketiga itu ada peranggapan. Peranggapan adalah asumsi yang dianggap benar sebelum suatu tuturan diucapkan. Contohnya, Fatimah berhenti menggunakan media sosial. Peranggapannya apa gitu? Peranggapannya itu Fatimah pernah menggunakan media sosial sebelumnya gitu. Jika asumsi tersebut tidak benar, maka tuturan menjadi tidak logis. Fungsi dari peranggapan itu sendiri yaitu mempermudah komunikasi yang pertama. Yang kedua itu mengurangi pengulangan informasi. Yang ketiga itu membantu penutur dan mitra tutur memiliki pemahaman yang sama. Oke, next slide. Selanjutnya itu ada topik deiksis. Deiksis adalah kata atau ungkapan yang referensinya berubah sesuai konteks penuturan. Nah, di sini ada jenis-jenis deiksis. Yang pertama itu deiksis persona, itu ada kata saya, kamu, dan mereka.
Yang kedua itu ada deksis tempat, itu ada kata di sini dan di sana. Yang ketiga itu ada deksis waktu, itu ada kata sekarang, kemarin, besok, dan lainnya. Yang keempat itu ada deksis sosial, untuk kata-katanya itu ada bapak, ibu yang mulia. Contohnya dari deksis itu yaitu saya akan datang besok. Makna saya dan besok berubah tergantung siapa yang berbicara dan kapan tuturan diucapkan. Oke, next slide. Yang kelima itu ada parameter pragmatik. Parameter pragmatik merupakan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi penggunaan bahasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi itu ada 5. Yang pertama itu ada status sosialnya dia. Gitu. Yang kedua itu ada faktor umur. Yang ketiga ada hubungan penutur dan mitra tutur. Yang keempat itu ada budaya. Yang kelima itu ada situasi formal atau informal. Contohnya, ketika kita berbicara kepada teman, pinjam pulpenmu gitu. Sedangkan ketika kita berbicara kepada dosen, kita menggunakan bahasa yang lebih sopan gitu. Mohon izin Pak, apakah saya boleh meminjam pulpen Bapak? Gitu. Maksudnya sama dari kalimat di atas, tetapi bentuk bahasanya berbeda dari tingkat kesopanannya. Gitu. Nah, next slide. Nah, di sini ada hubungan antar topik pragmatik. Di sini saya ringkas. Antara topik dan fokus kajiannya. Yang pertama itu ada topik tindak tutur. Fokus kajiannya itu apa tindakan yang dilakukan melalui bahasa tersebut. Gitu. Yang kedua itu topik implikatur. Implikatur, fokus kajiannya itu makna tersirat yang ada di dalamnya. Gitu. Yang ketiga itu ada topik peranggapan, fokus kajiannya itu asumsi sebelum tuturan. Yang kelima itu ada topik deksis, fokus kajian dari deksis itu makna yang bergantung pada konteks. Yang kelima itu ada topik parameter pragmatik, fokus kajiannya itu sendiri yaitu pengaruh faktor sosial dan budaya dalam tindak tutur tadi. Mungkin sekian dari saya lanjutkan presentasinya kepada Saudara Egy. Saya persilahkan untuk melanjutkan presentasi. Terima kasih Rais atas waktu dan kesempatannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu contoh dan pengaplikasiannya. Ya, di sini Ana akan menganalisis contoh-contoh tuturannya gitu dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Pertama itu kita bahasa Indonesia dulu. Di sini kalau di PPT tertulis itu kamarmu rapi sekali. Nah, kalau kita ngartiin secara harfiah aja, secara kalimatnya aja, itu tuh berarti ya emang kamarnya rapi gitu loh. Tapi kita harus lihat konteks dari si penutur dulu. Dia maksudnya kemana gitu. Situasinya tuh gimana? Kita lihat dulu secara pragmatik. Nah, ternyata kamarnya tuh berantakan gitu. Nah, berarti ini sama aja seperti sindiran gitu. Sindiran agar kamar rapihin lagi. Nah, mungkin contoh lainnya lagi eh Rangga sangat rajin sehingga tugasnya kalau dikumpulkan bisa membentuk menara Eiffel gitu. Nah, kalau kita lihat secara harfiah doang, wih ini Rangga rajin banget dong. Masa tugas aja bisa dikumpulin ditumpuk jadi menara Eiffel, berarti kan keren gitu kan rajin. Tapi kita lihat dulu konteks si penuturnya itu gimana. Nah, kita lihat keadaannya, oh ternyata tugasnya numpuk gara-gara belum dikerjain. Nah, gitu teman-teman. Ada juga contoh lainnya, baju kamu cocok sekali dengan acara ini. Nah, dia pakai kaos oblong, sendal jepit, sama celana boxer. Padahal acaranya lagi acara formal, misalnya lagi ke seminar kebudayaan misalnya. Nah, itu tuh sindiran halus di mana dia harus ganti bajunya. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan kondisi acaranya seperti itu. Nah, kalau di bahasa Arab kita juga biasanya itu minta tolong, misalnya ya Iqbal, khud kitabi gitu.
kita minta ke Iqbal buat minta bukunya, ya, minta tolong, ya. Tapi bukan berarti kita tuh meragukan kemampuan fisiknya, gitu. Karena kita pada dasarnya meminta tolong, gitu. Jadi kita tidak mempertanyakan kemampuan fisik dia, apakah bisa apa enggak, ya, gitu. Boleh di next slide, Iqbal. Nah, pengaplikasiannya juga dalam pembelajaran bahasa Arab itu, kita tuh nggak harus, bukan nggak harus ya, kita tuh tidak dituntut hanya menguasai bahasa itu, bahasa asing, contohnya bahasa Arab itu cuma di nahwu sorofnya doang gitu. Kita harus pahami juga konsep-konsep, konteks-konteks lainnya gitu, kayak makna sosial budayanya gitu. Jadi kita harus bisa apa apa harus bisa bedain budaya di daerah itu tuh gimana gitu. Apakah bahasa Arabnya itu dia menggunakan bahasa Arab yang formal, yang fusha, apa dia pakainya Amia atau dia pakai bahasa Arab Gorbia, Misria, beda-beda. Tergantung daerah itu gimana. Itu namanya kontekstual budaya, memahami budayanya. Nah, ada juga kesantunan, strategi kesantunan. Jadi kita tuh harus bisa bedain lawan bicara kita. Gimana bicara sama teman, gimana bicara sama yang lebih tua dari kita, bicara dengan guru. Nah, itu tuh harus bisa kita bedain. Ya nggak mungkin kita eh semisalnya kita lagi dalam majelis gitu. Kita duduk bersama orang-orang yang lebih tua umurnya dari kita. Di majelis itu dijamu oleh makanan dan makanan yang kita inginkan tuh jauh. Gak mungkin kita langsung hut to'ami gitu, hut to'am, gak bisa. Karena apa? Karena kita lihat dulu strata strata sosialnya. Beliau lebih tinggi, berarti kita minta tolong. Lau samahtum ya syekh, hal tastati antahudani atau am gitu. Apakah kamu bisa mengambilkanku makanan itu gitu? Gak mungkin kita kayak nyuruh teman kita sendiri gitu. Dan yang terakhir itu kita mencegah kesalahpahaman gitu, kesalahpahaman dalam menggunakan kata-kata gitu. Jadi kita harus ngerti maksud dari penuturnya itu gimana. Kayak tadi, kamarmu rapi sekali sampai baju-baju menari-nari berpesta di atas lantai gitu. Nah, kan nggak mungkin baju menari-nari kan, kecuali bajunya dipakai sama Iqbal. Habis itu Iqbal joget Brazil. Nah, baru tuh bajunya bisa joget, bisa berpesta-pesta. Tapi kita lihat dulu konteksnya gimana. Ternyata kamarnya berantakan, makanya bajunya berserakan di atas lantai. Nah, jangan sampai kita salah paham gitu, salah mengartikan suatu kalimat, suatu kata. Nah, itu mencegah kegagalan pragmatik gitu, pragmatic failure. Nah, jadi kita harus lihat dulu gimana maksud menutur aslinya itu terhadap konteks atau situasi yang terjadi. Nah, seperti itu teman-teman. Boleh di next slide. Oke, anak kembalikan ke Ayah Rais. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Egi dan terima kasih juga kepada teman-teman dari kelompok 7 atas penyampaian materinya. Selanjutnya yaitu Anda bakal buka sesi tanya jawab. Anda bakal buka untuk 4 orang saja. Silahkan yang ingin bertanya terkait dari materi kelompok 7 untuk raise hand, yang ingin bertanya untuk raise hand. Silahkan. Baik, di sini udah ada masuk satu pertanyaan, itu kepada Saudara Azizah. Anda persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Dizal Padani dari kelompok 6. Mohon izin bertanya kepada kelompok 7. Kita kan sering lihat ya kalau kadang tuh kalau misalnya ada orang ngomong kadang kita suka salah paham nih kan, ini kan konteksnya pragmatik, ini kan kita belajar tentang gimana menyampaikan komunikasi kan ya. Nah itu kalau kalau misalkan ada kesalahpahaman dalam komunikasi itu biasanya itu lebih terjadi karena si penuturnya ini yang gagal menyampaikan makna, menyampaikan suatu yang dia sampaikan, atau karena si mitra tutur atau si orang yang menerima informasi tersebut yang gagal menafsirkan dari kata-kata yang disampaikan oleh si penutur gitu. Nah, menurut kelompok 7 itu gimana? Dan kenapa? Terima kasih.
Baik, saudari Aziza atas pertanyaannya, terima kasih banyak. Sebelumnya Anda bakal bertanya kepada teman-teman dari kelompok 7, apakah pertanyaannya sudah jelas? Bagaimana teman-teman kelompok 7? Jelas, Shalom. Udah, oke. Terima kasih. Selanjutnya, masih Anda buka sesi tanya jawab untuk 3 orang lagi. Silakan yang ingin bertanya untuk reset. Tunjuk aja, Is. Oke. Oh, ada. Baik, kepada saudari Alicia untuk menyampaikan pertanyaannya. Anda persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, kan kalau misalnya kata-katanya sama persis, tapi maknanya tuh bisa berlawanan, contohnya kayak pinter banget sih, itu kan berarti ada dua konteks antara pujian atau ejekan atau sindiran gitu kan, atau sarkas. Nah, berarti apakah sebenarnya konteks itu lebih berkuasa daripada kata-kata itu sendiri? Itu aja. Syukron. Cukup jelas kan ya? Baik, saudari Alicia, dari teman-teman kelompok 7, apakah sudah jelas pertanyaannya? Udah. Sudah? Oke, terima kasih. Masih ada sisa 2 penanya lagi. Anda persilahkan, kalau tidak ada, nanti Anda tunjuk saja untuk yang bertanya. Kita tunggu ya. Baik, karena tidak ada penanya lagi, jadi Anda cukupin 3 orang saja. Anda tunjuk saja pada saudara, tadi karena udah cewek 2, sekarang cowok 1. Pada saudara Fauzi, Anda persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan saudara Fauzi. Apakah saudara Fauzi hadir? Ya, hadir. Sebentar. Baik, ditunggu ya saudara. Yang lain aja, yang lain jalan. Baik, Zah. Anda persilahkan kepada saudari Hawa aja deh. Kepada saudari Hawa, Anda persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ada nggak saudari Hawa di sini? Ada. Ada. Oke, ditunggu ya.
Ayo, Hawa, jangan terlalu lama. Oke, izin bertanya ya. Kan pragmatik itu kan bergantung sama situasi dan konteks ya. Terus gimana gimana kita bisa mastiin kalau misalnya lawan bicara kita tuh nangkep apa yang kita maksud dengan baik dan benar. Kalau misalnya latar belakang budaya beda kan pasti eh, suka salah tafsir kan, suka salah maksud apa yang apa yang kita maksud gitu. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Saudari Hawa atas penyampaian pertanyaannya. Bagaimana kelompok 7? Apakah sudah jelas pertanyaan dari Saudari Hawa? Jelas, guys. Sudah jelas, oke. Baik, ditunggu ya. Mungkin kita bakal berdiskusi terlebih dahulu 3 menitan mungkin 2 sampai 3 menit. Baik, ditunggu ya, terima kasih. Baik, langsung saja untuk pertanyaan dari Saudari Hawa tadi bakal dijawab oleh Saudara Iqbal. Anda persilakan kepada Saudara Iqbal untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Hawa. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator dan terima kasih kepada Ukti Hawa atas pertanyaannya. Pertanyaannya gimana kita bisa mastiin kalau lawan bicara kita dapat memahami pesan yang disampaikan secara baik dan benar. Em, Mungkin di sini ada 3 cara ya. Yang pertama, kita meminta umpan balik atau feedback. Misalnya gini, em, apakah penjelasan saya sudah jelas atau paham dengan penjelasan yang saya berikan? Lalu kita meminta lawan bicara kita untuk menjelaskan intisari yang materi kita sampaikan secara singkat saja, tapi jika jawabannya itu relevan ataupun benar, berarti materi yang kita sampaikan itu masuk apa bukan masuk maksudnya tersampaikan secara benar. Nah, yang kedua,
kita bisa mengamati respon lawan bicara. Jika jawabannya relevan dengan topiknya, kemungkinan pesan telah diresapi secara baik dan dipahami juga. Namun, jika responnya agak melenceng keluar dari topik, mungkin terjadi kesalahpahaman antara pematerinya kurang baik dalam penyampaian materi, ataupun sang eh, pe- lawan bicaranya juga tidak mendengarkan secara baik. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang jelas dan sesuai konteks. Hindari istilah-istilah rumit ataupun kata-kata yang susah dimengerti atau susah dipahami gitu, ambigu, dan juga sesuai dengan bahasa dan pengetahuan lawan bicara. Misal lawan bicara kita em, orang yang lebih tua, nggak mungkin kita menggunakan singkatan-singkatan yang biasa kita gunakan untuk mengobrol dengan yang sama usianya dengan kita, misal dari kata-kata singkatan GWS atau enggak OTW atau dari kata-kata seperti itulah contohnya. Jadi kesimpulannya kita dapat mengetahui apakah lawan bicara kita dapat memahami pesan ataupun umpan dengan baik. Bagaimana caranya? Yaitu dengan respon yang relevan, jawaban yang benar, dan mereka dapat menjelaskan intisari ataupun inti pesan dari materi yang telah kita sampaikan. Mungkin demikian dari saya. Apakah terjawab, Ukti Hawa? Terjawab, terima kasih ya Iqbal. Anda kembalikan ke moderator. Silahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Hawa dan Saudara Iqbal atas pertanyaan dan jawabannya. Selanjutnya itu untuk pertanyaan dari siapa nih? Pertanyaan dari Saudari Aziza. Pertanyaan dari Saudari Aziza bakal dijawab oleh Saudari Vina. Kepada Saudari Vina, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Aziza. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Wahdi Aziza. Pertanyaannya itu, misalnya kita ada kesalahan komunikasi karena dalam kehidupan sehari-hari kan kita pastinya ada aja nih yang namanya miskom. Nah, hal tersebut itu terjadi karena penuturnya yang gagal menyampaikan pesan tersebut atau mitra tuturnya yang salah penafsiran. Jawaban yang pertama itu di kajian pragmatik sebenarnya itu ada tiga penyebab yang menjadikan komunikasi tersebut miskom gitu. Yang pertama, antara penuturnya gagal dalam mengungkapkan maksudnya. Yang kedua itu mitra tuturnya gagal menafsirkan maksud si penutur. Dan yang ketiga itu keduanya tidak memiliki pemahaman konteks yang sama. Nah, dalam kajian pragmatik ini, kesalahan komunikasi ini enggak selalu disebabkan oleh si penutur atau mitra tuturnya aja, melainkan tadi dari konteks juga. Tetapi dapat terjadi karena kegagalan salah satu pihak atau keduanya dalam memanfaatkan konteks komunikasi. Nah, yang pertama ini, jika penutur gagal, jika penuturnya ini, penyampainya ini gagal dalam menyampaikan pesan, maka sumber masalahnya itu ada di si penutur. Misalnya ini, si penutur ini bilang kayak di sini panas ya, misalkan Hawa bilang di sini panas ya, terus si Janinya ini, si Hawa ini sebenarnya meminta buat dibukain jendela di dalam ruangan. Nah, terus si Jani, misalkan lagi ada Jani nih di dalam ruangan, si Jani ini salah nangkep, jadi dia nggak bukain jendelanya buat biar hawanya itu adem, tapi si Jani ini malah ngeiyain pernyataan dari si Hawa. Iya, di sini memang panas. Nah, di sini kan terjadi kesalahan penyampaian penutur, gagal dalam menyampaikan pesan. Jadi kayak kenapa nggak langsung to the point aja untuk meminta dibukakan jendela. Kemudian yang kedua
itu jika mitra tuturnya itu salah menafsirkan, maka sumber masalahnya itu ya ada di mitra tutur. Yang misalnya itu guru berkata, tolong pintunya dibuka. Nah, tetapi si siswanya ini ngira gurunya itu eh, gurunya itu hanya sedang mengomentari keadaan pintu, kayak pintunya itu kebuka, bukan sedang memberi perintah. Di sini tutorannya itu udah cukup jelas sebenarnya. Tapi mitra tuturnya itu gagal menangkap maksud si penutur. Nah, kemudian yang ketiga itu jika keduanya itu tidak berbagi konteks yang sama, jadi konteksnya ini berbeda. Nah, maka kesalahan komunikasinya itu berasal dari keduanya, yaitu si penutur dan juga mitra tuturnya. Jadi dalam pragmatik ini, keberhasilan komunikasi itu bergantung dengan adanya kesamaan konteks. Jadi kedua kedua pihak tersebut harus memahami konteks yang sama gitu, Jani. Apakah pertanyaannya terjawab? Terima kasih, Pipina. Baik, terima kasih kepada Saudari Vina atas jawabannya. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Saudari Alicia. Untuk pertanyaan dari Saudari Alicia bakal dijawab oleh Saudari Rizka. Anda persilakan kepada Saudari Rizka untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Rizka. Terima kasih. Baik. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana, apakah konteks lebih berkuasa dari kata-kata itu sendiri ya? Nah, jawabannya betul, karena dalam studi pragmatik itu konteks jauh lebih berkuasa untuk menentukan arti ucapannya atau asli dari kata itu sendiri. Contohnya tadi ada kalimat kamu pinter banget ya. Nah, secara arti kata atau secara kamus mungkin dia kalimat yang merupakan sebuah pujian yang artinya orang itu tuh pintar atau cerdas. Tapi secara pragmatik atau dilihat secara konteks, maknanya itu bisa berubah total, yang mana menjadi sindiran. Jadi tergantung pada situasinya. Nah, jadi kita bisa memperhatikan ketika kalimat itu diucapkan, yang pertama dari situasinya. Kalau kalimat itu diucapkan ke teman saat dia dapat nilai A. Nah, kalimat itu bisa berarti pujian. Tapi beda lagi kalau kalimat itu diucapin ke teman yang memang dia lagi buat kesalahan. Nah, otomatis kalimat itu kan beda maknanya. Dia akan berubah menjadi sindiran. Yang kedua, kita juga melihat dari nada bicara atau tuturnya. Nah, pujian biasanya itu penutur bilangnya tuh dengan senyuman tulus, terus kalimatnya kayak lebih apa ya? Kayaknya gitu. Nah, tapi kalau sindiran biasanya tuh diucapin dengan nada yang agak diseret, sinis, terus mukanya bisa datar. Misalnya kalau kalimat pujian, kamu pinter ya, tapi kalau sindiran lebih ke nyeri kayak, kamu pinter ya, kayak gitu. Jadi kan kata-kata itu agak diseret pas dia ngucapinnya. Nah, penutur tuh bisa sengaja pakai kata-kata yang baik buat negur orang secara tidak langsung. Jadi kesimpulannya itu, dalam studi pragmatik itu kata itu apa ya, kayak hanya wadah yang kosong, tapi lebih memperhatikan dari konteksnya, siapa yang berbicara, di mana dia bicara, di mana dia berbicaranya, kapan dia berbicaranya, dan di mana situasinya saat dia berbicara kayak itu. Mungkin jawabannya seperti itu. Apakah sudah terjawab? Terjawab, terima kasih. Baik. Baik, terima kasih kepada Saudari Rizkia.
atas jawabannya. Mungkin ini saja dari kelompok 7. Ana selaku moderator minta maaf kalau ada penyampaian materi yang kurang gitu. Kami dari kelompok 7 meminta maaf. Selanjutnya mungkin Ana serahkan kepada Ustazah Fuji untuk mungkin menambahkan gitu. Baik, terima kasih. Berikut dari Ana. Baik, terima kasih kelompok 7, Rais, Egi, Vina, dan siapa? Bertiga ya? Iqbal ya, dan Iqbal. Baik. Boleh ditutup dulu share screen-nya Iqbal. Ya Iqbal. Egi kayaknya virtual background-nya salah deh. Sekarang bintangnya udah 5, Gi. Izin klarif, Ustazah. Apa? Pertama, ini laptop Rapal. Terus Rapal belum update background Persib terbarunya. Jadi, karena Ana bukan bobotoh, sorry Ustazah. Ana bukan bobotoh, sorry. Ana nggak Udah suka cek ya? Liga Indonesia, jadi Ana nggak tahu Ustazah. Tapi setahu Ana bintangnya 5 sih Ustazah. Iya. Kenapa dong pakai 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 Persib kalau bukan Bobotoh? Iya, bintangnya udah 5. Rafal benerin, bintangnya udah 5 sekarang. Baik, membahas pragmatik ya teman-teman ya. Menarik sebetulnya membahas pragmatik itu karena gini, pragmatik itu adalah, bentar, saya ada PPT kayaknya. Pragmatik itu seperti tadi yang sudah dibahas oleh kelompok 7, membahas bagaimana bahasa hidup dalam komunikasi. Bentar. Bentar ya. Nah, ya, balik lagi ya. Membahas pragmatik itu, jadi bagaimana akhirnya bahasa itu hidup dalam komunikasi. Dan begini teman-teman, menurut Anda bahasa itu netral atau tidak? Bahasa itu netral atau tidak? Syahlan, bahasa itu kan netral atau tidak, Syahlan? Netral maksud di sini tuh maksudnya apa, Zak? Ya, netral itu kan ya udah netral umum gitu ya. Dia tidak Oh, berpihak pada siapapun. enggak. Bahasanya enggak netral, Zak. Kayaknya. Menurut Ana. Ya, bahasa itu netral atau tidak? Kalau menurut Ana enggak, Zak. Enggak. Kenapa enggak? Hmm, di satu sisi kan bahasa tuh bisa apa? Kayak ada positif, ada negatifnya gitu. Enggak tahu lah, Zak. Kayaknya gitu. Kalau ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya gitu. Jadi nggak Ya, netral kan. ya kalau ya baik, ya. Menurut saya juga sama. Bahasa itu tidak netral, teman-teman. Sebetulnya bahasa itu netral. Bahasa itu pada dasarnya netral. Tetapi menjadi tidak netral ketika digunakan. Ya, menjadi tidak netral ketika digunakan. Kadang kita sadar atau enggak misalnya, secara tidak sadar ya, kita itu selalu memengaruhi orang lain dari bahasa yang kita gunakan, dari bahasa yang kita ujarkan. Misalnya, kalian punya circle, mau makan siang. Ada satu orang tercetus, kayaknya siang ini makan nasi goreng enak deh. Padahal si orang itu tidak berniat untuk memengaruhi teman-temannya untuk makan nasi goreng. Dia cuma mengutarakan keinginannya saja, kayak siang ini makan nasi goreng enak deh. Tiba-tiba si teman-temannya yang lain, oh iya juga ya, kayaknya nasi goreng enak deh. Yuk makan nasi goreng aja. Ya kan? Secara tidak sadar bahasa itu selalu memengaruhi orang lain gitu. Maka bahasa itu sebetulnya pada dasarnya netral tetapi menjadi tidak netral ketika digunakan gitu. Saya juga ngoceh ini mengajar setiap hari pada dasarnya ingin memengaruhi teman-teman supaya paham terhadap apa yang saya sampaikan.
Entah itu terkait dengan materi atau mungkin saya punya politik terselubung ingin memahamkan teman-teman terhadap pemahaman apa misalnya ya. Menjadi tidak netral gitu semuanya. Nah, dan di dalam pragmatik berbeda dengan semantik. Kalau semantik itu pemaknaan yang masih dalam tataran linguistik, tapi pragmatik ini sudah mengarah pada komunikasi. Dan ketika kita bicara komunikasi, sebuah ujaran itu tidak berhenti ketika kita menyampaikan maksud gitu. Tetapi komunikasi itu berhasil ketika kita satu arah dan satu tujuan dan satu pemahaman dengan orang yang mendengarkan kita. Begitu ya. Tadi ada penutur, ada mitra tutur atau petutur sama saja ya. Jadi komunikasi itu selesai ketika penutur dan petutur atau penutur dan mitra tutur memahami maksud dari apa yang dikomunikasikan. Kadang kita merasa komunikasi itu selesai ketika kita menyampaikan. Padahal itu baru tahap awal. Menyampaikan itu baru tahap awal. Nah, kadang saya juga suka overthinking. Ini saya ngajar tuh mahasiswa ngerti nggak sih? Gitu. Apalagi mungkin belajar linguistik dan menurut saya itu belajar linguistik dikebut kayak gini. Nggak bisa sebetulnya belajar linguistik dikebut kayak gini. Seminggu sekali kita ganti topik morfologi, sintaksis, semantik, semuanya hanya dibahas dalam 1 jam. Nggak bisa itu sebetulnya. Sebenarnya saya overthinking kayaknya mereka saya teman nggak paham deh gitu dari apa yang saya sampaikan karena secara waktu juga kurang sekali membahas linguistik hanya diberi waktu 100 menit gitu dalam seminggu dan maksudnya 100 menit itu untuk seluruh topik morfologi dibahas 100 menit saja, sintaksis 100 menit saja, semantik 100 menit saja, pragmatik 100 menit saja. Itu overthinking sebenarnya ngerti atau enggak ya gitu kalian. Karena pasti yang ngerti-ngerti mungkin, yang enggak gitu. Karena enggak ngerti itu entah karena memang ini sesuatu yang baru teman-teman dapatkan, istilah-istilahnya baru, atau memang yang enggak memperhatikan aja gitu. Ya kan? Faktornya juga banyak gitu. Ketidakpahaman terhadap suatu komunikasi itu faktornya juga banyak. Ya. Makanya tadi pragmatik ini sangat-sangat dipengaruhi oleh konteks. Konteks itu juga nanti banyak teorinya, teman-teman. Ada teori-teori ahli yang mengutarakan tentang konteks ya. Konteks ini kan pada dasarnya latar belakang yang menyertai sesuatu itu diutarakan ya. Seperti tempat, waktu, keadaan, kondisinya, orangnya siapa yang ngomong, siapa yang diajak ngomong, itu semuanya disesuaikan. Itu kan ya. Nah, tadi kenapa kayak teman-teman nanya banyak yang nanya tadi gimana kadang suka banyak kita ngomong A tapi maksud si B itu nggak nangkep gitu apa yang kita omongin itu tuh kenapa faktornya? Nah, pertama itu juga uniknya. Kadang ya teman-teman, gini. Kayaknya saya pernah ngejelasin ini di kelas sosiolinguistik yang sudah ngambil kelas sosiolinguistik yang sama saya khususnya kelasnya. Saya pernah memberi ilustrasi ada berapa sih jumlah bahasa di dunia ini? Coba ada berapa jumlah bahasa di dunia ini? Ada berapa Egi jumlah bahasa di dunia ini Egi? Jumlah bahasa di dunia ada banyak, Ustazah. Berapa kira-kira? Kira-kira ya, Ustazah ya, Indonesia aja sampai ratusan. Berarti Anda taruh di angka 10.000 bahasa, Ustazah. 10.000 ya. Lebih ya, sebenarnya lebih dari 10.000 bahasa. Nah, jumlah bahasa di dunia ini, kalau teman-teman nonton drakornya Can This Love Be Translated, di situ ada dialog antara aduh lupa saya nama tokohnya ini si itu sama si itulah cowok itu. Dia ditanya kan, yang si translatornya, yang si interpreternya ditanya kan, ada berapa jumlah bahasa di dunia ini? Dia jawab sekitar berapa juta gitu ya. Lalu si orangnya bilang, jumlah bahasa di dunia ini sejumlah dengan banyaknya jumlah manusia yang ada di dunia ini. Karena pada dasarnya setiap manusia itu punya bahasanya sendiri. Ya kan? Bahkan di film itu kalau teman-teman nonton drakornya, si siapa sih nama tokohnya saya lupa si cowok itu. Dia kan penerjemah kan, penerjemah banyak bahasa gitu. Dia polyglot bisa banyak bahasa, tapi dia juga nggak mengerti bahasa dari si cewek itu kan yang ada di film itu gitu. Mereka berdua tuh miskom ya kan. Si cowok si pemain utamanya si cowok sama si ceweknya tuh miskom padahal basically gitu si cowoknya itu ahli bahasa gitu. Kenapa itu bisa terjadi miskomunikasi? Padahal pada dasarnya si cowoknya tuh udah ahli bahasa. Karena itu uniknya manusia. Pada dasarnya setiap manusia itu punya bahasanya masing-masing gitu. Kita hari ini belajar teori bahasa A B C D E F G. Pada dasarnya setiap manusia itu punya rasa bahasanya itu sendiri. Dan ya uniknya manusia tuh di situ gitu. Semuanya bisa punya caranya tersendiri untuk menyampaikan maksud gitu ya.
Jadi wajar ketika terjadi miskomunikasi, ya wajar juga ketika terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Nah, gimana supaya nggak terjadi miskom ya harus dipastikan tadi, harus dipastikan komunikasinya tuntas. Komunikasi itu tuntas ketika apa yang tadi saya bilang, ketika penutur dan petutur memahami maksud dan tujuan yang dimaksud gitu. Sering terjadi miskom karena yang tadi, kadang orang tuh ngerasa udah selesai komunikasinya ketika dia menyampaikan, padahal belum tentu apa yang disampaikan itu dimengerti oleh mitra tutur. Begitu ya. Nah, kemudian tadi objek kajiannya juga banyak ya. Tadi dibahas ada dieksis, ada tindak tutur, ada implikatur. Tadi dibahas sangat singkat sekali, tapi sebetulnya itu kalau diperdalam bisa satu mata kuliah lagi gitu pragmatik. Dieksis bisa satu pertemuan khusus gitu ya. Ini dieksis ini intinya apa? Kita bicara ketika real time ya, ketika real time kita bicara. Nah, itu biasanya berhubungan sama kata ganti, tempat, waktu. Misal saya bilang, eh misal kamu duduk dong di sini, ya kan? Kamu duduk dong di sini. Di sini itu kita pahami atau saya dan mitra tutur pahami karena terjadi percakapan real time, bukan? Gitu. Sementara orang yang nggak mengerti konteksnya nggak akan mengerti duduk di sini dong gitu. Duduk di sini di mana gitu kan ya. Jadi di Axis ini bagaimana akhirnya komunikasi itu terjadi ketika real time karena biasanya itu kan ada kata ganti, ada tempat, ada waktu. Terus hal-hal itu bisa digantikan. Misal di konteks saya ketemu Egi, misal saya bilang kamu duduk di sini gitu. Nah, hal itu bisa digantikan dengan percakapan lain, tapi sesuai konteks orang lain juga gitu. Jadi deeksis ini kata yang bergantung dengan real time percakapan gitu. Dan itu kan biasanya ada kata ganti di sana, ada penunjukan tempat, ke sini, ke sana gitu. Ke sini dan ke sana dipahami oleh dua orang yang terlibat dalam komunikasi itu. Tiba-tiba ke sini dan ke sana, tapi hal itu didengar oleh orang yang di luar dari konteks pembicaraan, mereka bakal bingung gitu kan ya. Itu dieksis sebetulnya ke sana. Nah, tindak tutur ini kalau teman-teman ikut kelas sosiolinguistik saya sudah dibahas ya. Tindak tutur dan strategi kesantunan itu sudah dibahas karena ada diselipkan di materi sosiolinguistik terkait dengan bahasa dalam tindakan gitu ya. Tindak tutur. Tindak tutur ini intinya ada pada ilokusi gitu. Peran pragmatiknya ada pada tindak tutur ilokusi. Tindak tutur ilokusi ini banyak, ada ekspresif, ada komisif, ada direktif, ada 5 ya. Pokoknya ada deklarasi gitu. Yang paling sering dibahas biasanya tindak tutur direktif. Ya, karena tindak tutur direktif ini perintah intinya, perintah permohonan gitu. Kita berdoa sama Allah itu adalah tindak tutur direktif misalnya. Allahumma gfirli gitu kan. Ya Allah ampunilah saya. Ampunilah saya itu kita memerintah pada Tuhan untuk Tuhan mengampuni kita yang berdoa. Itu tindak tutur ilokusi berupa direktif permintaan atau permohonan doa kepada Tuhan. Itu ya. Karena kita berharap Tuhan ini memberi tindakan untuk mengampuni dosa kita itu di situ ya. Terus tadi implikatur gitu ya, implikatur itu ujaran-ujaran tidak langsung gitu. Nah, di situ biasanya ya terjadi miskomunikasi dan lain sebagainya ketika ada ujaran-ujaran tidak langsung karena kadang gini, hal itu terjadi kadang bukan karena kitanya nggak paham, tapi karena pengalamannya aja beda gitu ya. Karena karakteristik manusianya beda tadi gitu. Ada orang yang kalau ngomong tuh selalu sindir-sindiran gitu kan ya, selalu sindir-sindiran, selalu tidak langsung gitu. Nah, wajar juga sebetulnya kita nggak paham ya, karena balik lagi karakter dia emang kayak gitu. Ketika kita udah mengenali karakter dia secara mendalam, kita bakal paham juga pada akhirnya. Gitu kan ya, mungkin ketika baru pertama kali ketemu susah ya. Apaan sih dia ngomong tuh bisa nggak lah sih langsung aja. Cuman itu tadi uniknya manusia, punya bahasanya masing-masing gitu ya. Seperti itu sih intinya untuk pragmatik ini, dan pragmatik ini memang biasanya muncul fenomenanya pada tuturan-tuturan pada percakapan ya, pada percakapan atau pidato misalnya ya, pidato. Eh, ada mau meneliti pidato presiden gitu. Itu maksudnya dia ngomong kayak gitu tuh apa? Misal kita tuh punya punya hipotesis pidato presiden itu jelek gitu kan ya. Nah, untuk membuktikan hipotesis itu, teliti pakai pragmatik, misal pakai tindak tutur. Ya, buktikan kalau si pidato presiden itu di sana dia mengandung unsur sarkas misalnya atau mengandung unsur apa menghina atau dan lain-lainnya itu tentu itu teliti pakai apa namanya pakai lingkup-lingkup linguistik.
Nah, cara menelitinya gini, meskipun pragmatik ini munculnya dalam bahasa komunikasi, tetapi tetap aja yang diteliti itu adalah bahasanya. Jadi penanda-penanda lingualnya. Seperti tadi misalnya, saya mencontohkan tindak turi ilokusi itu berdoa, Allahumma gfirli. Allahumma gfirli gitu, warzukni dan lain sebagainya. Nah, berarti itu ada penanda lingual, igfirli. Kalimat igfirli di situ menandakan perintah, yang mana perintah itu merujuk pada tindak tutur ilokusi direktif. Nah, pada akhirnya meskipun pragmatik ini berbicara soal di ranah komunikasi, tapi ketika meneliti itu tetap harus menonjolkan penanda-penanda lingual bahasa yang melingkupinya, karena pasti makna itu pada dasarnya muncul dari bahasa yang muncul di sana, gitu ya, pemilihan kata yang muncul di sana. Seperti itu. Kemudian saya tadi mau menambahkan pertanyaan yang waktu hari Senin ya, terkait dengan semantik yang dalam berita. Itu menarik. Nah, teman-teman ketahui. Tadi saya sudah bilang kalau bahasa itu tidak netral, ya. Bahasa itu tidak netral ketika digunakan. Kayak misalnya kalau teman-teman suka lihat tren TikTok tuh, yang ini, yang misal good luck, ngomong good luck pakai nada sarkas, ngomong good luck pakai nada happy, ngomong good luck pakai nada sedih gitu kan, ngomong good luck pakai nada apalagi flirting gitu kan. Nah, itu kan beda-beda ya akhirnya. Semuanya kan jadi merujuk pada sebuah maksud ketika kita ngomongnya pakai nada-nada yang dimaksud itu tadi gitu. Jadi semuanya kan tidak netral gitu. Nah, ada yang mau saya tunjukkan terkait dengan pertanyaan itu. Siapa waktu itu yang nanyanya saya lupa. Siapa Azizah yang bertanyanya saya lupa. Bertanya terkait apa, Ustazah? Terkait berita yang berita clickbait itu. Itu Alia Hansa. Alia ya. Nah, ketika kita berbicara bahasa di dalam berita, nah ini waktu itu saya ngajarin di mata kuliah analisis. Anda mungkin akan dapat mata kuliah ini di semester depan ya, di analisis wacana. Ketika kita bicara bahasa di dalam berita, jadi media berita itu pasti tidak netral gitu. Pasti mereka itu menggunakan bahasa untuk memengaruhi psikologi pembaca, ya. Nah, dan ini berkaitan dengan semantik tadi gitu. Nah, psikologi pembaca itu dipengaruhi oleh pemilihan kata yang mereka gunakan. Karena pemilihan kata yang mereka gunakan akan merujuk pada semantis itu tadi, pada makna semantis yang didapat oleh pembaca. Ya, gitu. Jadi makna semantis itu kan berputar di dalam ranah linguistiknya kan. Nah, untuk kita menghasilkan makna semantis, kita bisa memainkan penggunaan kata-kata atau penggunaan gramatika kata-kata yang digunakan di sana untuk kita bisa untuk mengharapkan maksud tertentu dari pembaca gitu. Berita itu kan berita itu diedarkan supaya pembaca memahami suatu fenomena, suatu kabar gitu. Nah, dan bukan hanya di era ini ya, dari dulu gitu. Dari dulu berita itu pasti membawa satu maksud tertentu. Nah, berita yang kita pilih hari ini gitu ya, berita itu kan banyak sekali gitu medianya. Nah, kita harus hati-hati memilih media berita karena pasti setiap media itu juga mewakilkan suatu golongan atau satu pihak tertentu. Skeptisnya gitu ya, walaupun ada juga media-media berita yang memang benar-benar netral gitu ya. Media-media berita nasional, misal di TV, CNN, detik.com gitu ya, atau yang memang masuk di TV banget gitu, Metro TV, SCTV punya Liputan 6 dan lain sebagainya. Mereka pasti cenderung memberitakan berita-berita yang netral, ya kan? Kenapa mereka memberitakan berita-berita yang netral? Mereka pasti jarang sekali memberitakan berita-berita sensitif itu tentang pemerintah gitu, jarang sekali. Sok coba kalian nonton Liputan 6 petang, Liputan 6 siang, apapun itu. Pasti berita-berita yang ada paling cuman terjadi banjir, terjadi kebakaran, atau apa kayak gitu yang diberitakan tuh berita-berita basic kayak gitu. Kenapa berita yang ditayangkan di TV nasional tuh berita-berita kayak gitu? Ya karena mereka entahlah yang ada di balik media itu adalah seseorang atau suatu lembaga yang mereka lindungi gitu ya, atau yang misalnya mendanai mereka, dan kalau udah masuk ke ranah berita nasional mereka kan juga terafiliasi dengan dengan satu lembaga yang ada, oh ini nggak boleh nih, harus difilter nih berita-berita kayak gini gitu. Nah, makanya di situ kita harus pandai memilih-milih berita.
Nah, yang digunakan berita itu, clickbait dan segala macam itu memang disengaja gitu ya. Itu memang disengaja tadi untuk memengaruhi psikologi pembaca. Nah, di sini ada contoh real time. Yang waktu itu saya temukan beritanya, ini berita fakta ya, bukan fiktif, bukan saya bikin sendiri. Waktu tahun lalu terjadi demo apa ya? Demo DPR waktu itu. Demo apa tuh menurunkan gaji DPR gitu ya. Nah, saya menemukan dua berita yang maksudnya sama, tapi di dua media yang berbeda. Pertama di Tempo, kedua di CNN. Ya. Nah, ini tuh intinya terjadi penembakan gas air mata ke kampus di Bandung namanya Unisba. Di Tempo, di sini lihat kalimatnya. Polisi menembakkan gas air mata ke area Universitas Islam Bandung atau Unisba di Jalan Taman Sari dan bla bla bla. Di berita CNN diberitakannya Polda Jawa Barat menyebut kelompok anarko menjadi pemicu penembakan gas air mata di Jalan Taman Sari Bandung. Intinya kan kejadiannya sama, tapi redaksi yang dibangun oleh kedua media ini berbeda. Itu disengaja gitu. Karena apa? Di dalam berita Tempo, dia ingin mengajak pembaca untuk bisa menyoroti pelaku. Nih, menyoroti pelaku ini susunan gramatika, subjek, predikat, objek, ya kan? Kalau di CNN, dia di sini hanya ingin menyoroti ada kejadian dan dia mengkambing hitamkan dia nih Polda Jawa Barat gitu, menyebut kelompok anarko, mengkambing hitamkan si kelompok anarko. Dan dia hanya ingin menyoroti, oh ada kejadian penembakan gas air mata, tanpa memedulikan siapa yang menembak, siapa yang ditembak, intinya ada penembakan gas air mata. Gitu. Nah, itu disengaja memang dibangun seperti itu. Pemilihan di sini di CNN pakai kata penembakan, nomina, ya kan? Penembakan tuh nomina atau masdar kalau di bahasa Arab. Di sini di berita Tempo menggunakan predikat atau verba atau fiil, menembakkan. Nah, itu juga udah beda rujukannya atau tujuannya. Kalau pakai fiil, pakai kata kerja, berarti ada pekerjaan yang disebutkan disoroti di sana. Kalau pakai isim, hanya kejadiannya saja yang disoroti, tanpa memedulikan pekerjaannya apa, siapa pelakunya. Karena kan kalau pekerjaan merujuk pada pelaku, merujuk pada objek. Kalau nomina ya hanya merujuk pada fenomena secara umum. Gitu ya. Jadi ini makna semantis ini dibangun dan diartikan bisa dari penggunaan pemilihan kata dan penyusunan gramatika yang dibangun dalam sebuah kalimat begitu ya. Nah, itu sih yang saya tambahkan dari pertanyaan dari Alia ya berarti. Dan akhirnya udah habis ya waktunya ya. Dan akhirnya mengenai apa namanya objek kajian linguistik udah selesai ya, udah selesai semuanya dipaparkan dari mulai fonetik, morfologi, sintaksis, semantik dan pragmatik. Nanti sisanya tinggal yang itu kan ya, tinggal yang apa ya hal-hal yang penunjang gitu ya, hal-hal pengetahuan penunjang. Jadi berarti untuk minggu depan boleh mulai kalau presentasinya 2 kelompok. Karena kita juga UAS di tanggal 29 Juni teman-teman. Jadi mengejar hal itu boleh dimulai minggu depan presentasinya 2 kelompok. Begitu ya. Sebetulnya ini harus bisa daya belajarnya. Karena basically dari saya sendiri, saya memang kuliahnya di bagian linguistik, tetapi saya merasa juga untuk deliver kuliah atau pelaksanaan perkuliahannya saya rasa banyak yang perlu dievaluasi begitu ya. Ya seperti itulah ya. Dan berarti teman-teman juga harus banyak belajar sendiri gitu, belajar sendiri karena belajar linguistik itu pada dasarnya mempelajari hal-hal yang sudah ada di lingkup kita, hanya disistematisasi saja gitu. Oh, akhirnya kita jadi tahu. Kalau kita ngelakuin ini tuh ada fenomena teorinya, ada sistematika ilmunya gitu ya. Kayak tadi kan pragmatik intinya kita membicarakan sesuatu dalam ranah komunikasi begitu ya. Semantik kita memaknai kalimat-kalimat yang menyertai lingkup kita semuanya begitu. Dan dengan belajar linguistik kita jadi harusnya semakin kritis terhadap bahasa, berita, ujaran, komunikasi dan lain sebagainya ya yang melingkupi hidup kita. Begitu saya rasa cukup sampai di sini karena waktunya juga sudah habis. Insya Allah minggu depan kita lanjut lagi ya. Nanti kalau misalnya ternyata sampai tanggal 29 presentasinya belum selesai, mungkin nanti kita perlu ada kelas tambahan. Kalau kemarin di hari Senin jam ketiga teman-teman kosong, berarti kita kemungkinan juga akan meminjam waktu di Senin jam ketiga ya, supaya semuanya bisa selesai presentasi. Karena nanti itu makalah dan presentasi juga menjadi nilai ya.
Baik, terima kasih. Saya rasa silakan, saya harap semuanya belajar sendiri lagi, dibuka-buka lagi materinya, dipahami sendiri, dicari fenomena-fenomena bahasa yang menarik di kehidupan sehari-hari atau dalam bahasa Arab begitu ya. Karena begitulah akhirnya fungsi linguistik itu akhirnya kita harus bisa menganalisis fenomena-fenomena bahasa yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih. Saya tutup untuk kelas hari ini. Tolong Alicia dicek di apa di presensinya di apa di diisi begitu ya, diisi. Karena terlalu banyak ketika saya presensi sendiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.